welcome back to my channel Keluarga Bahagia Malindo. Oke, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku dan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber aku yang ada di komen ya. Banyak banget sih yang tanya hal ini sama aku ya. Oke, sebelum aku mulai videonya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan like, share, dan komen ya. Tolong ditekan dulu tombol subscribe-nya, baru aku mulai videonya. Kalau enggak, aku nggak akan mulai. Enggak deh, aku bercanda aja. Oke. Sebelum itu, aku mau ngucapin terima kasih buat kawan-kawan semua, buat teman-teman yang udah tonton video aku, walaupun udah tonton tapi belum subscribe. Macam ada yang kurang kan? Oke, kalau udah tonton jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke? Alhamdulillah, aku merasa senang banget ya, karena video aku tuh banyak yang menonton. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Oke, banyak yang tanya, katanya, Kak, kalau nikah di Malaysia tuh gimana sih? Susah nggak sih pengurusannya? Gitu. Kalau menurut aku sih nggak susah kalau kita ikutkan prosedur ya, ikutkan langkah-langkah dia. Kalau menurut aku nggak susah. Tapi nggak tahu kalau menurut orang lain ya. Yang pertama sih kalau di Johor Bahru kita harus memiliki sijil kursus nikah ya. Sijil kursus kawin. Nah, sebelum menikah itu, sebelum mendaftar, kita harus ikut kursus kawin dulu 2 hari kalau nggak salah. Kemarin aku 2 hari ya. Dan aku dapatnya di hari last kursus. Udah itu banyak yang tanya, Kak, waktu ngurusnya itu banyak nggak sih uang habis gitu? Ya enggak ada, enggak banyak. Kalau menurut aku lebih banyak aku ngurus di Indonesia, uangnya habis ya. Karena kalau di sini kita mendaftar itu enggak banyak duit habis ya. Waktu aku balik ke Indonesia kemarin itu, aku nguruskan surat itu N1, N2, N3, N4 ya. Aku uruskan itu semua, dan surat pengantar, surat dari Kementerian Agama ya. Dan itu nggak banyak ya ngabisin uang, nggak ada yang namanya sampai berpuluh-puluh juta, itu nggak ada ya. Palingan 1 juta deh kayaknya. Di Malaysia lagi di Malaysia nggak ada bayar. Yang bayar itu aku lupa deh ya, tapi kayaknya nggak ada bayar sampai 100 ringgit itu nggak ada ya. Dan kalau kita udah bawa semua surat-surat ke sini, teruslah mendaftar di pejabat kadi. Kami kemarin di pejabat kadi ya. Di pejabat kadi itu dia akan bagi arahan kita nak pergi mana dulu. Masa tu dia suruh kami pergi ke jabatan immigration dulu untuk minta pengesahan atau minta job gitu. Lepas tu pergi ke KJRI yang di Johor Bahru. Dah dapat surat dari KJRI dengan immigration. Lepas tu pergi terus ke pejabat agama negeri Johor yang ada di Johor Bahru sana ya. Kita mendaftar karena mau menikah dengan orang luar negara ya. Lepas tu udah dapat surat itu, terus balik lagi ke kadi. Di kadi itu terus interview pun ya hal yang biasa sih ditanya ya, Al-Fatihah, mengucap. Lepas tu lagi ya, kalau lelaki doa kunut, ada sih ditanya dapatnya.
Dan alhamdulillah itu semua menurut aku tuh semua dipermudahkan ya. Untuk kawan-kawan kalau mau menikah itu kita kena siap, kena ikhlas, kena siap semua. Jadi apapun yang terjadi, kalau yang namanya kita baru nak nikah, pasti banyak dugaan ya, pasti banyak dugaan. Tidak dipungkiri ya, karena saya pun mengalami itu semua. Banyak dugaan yang datang ya, banyak banget dugaan yang datang sebelum kita nikah sih, tapi itu udah lama. Dugaan tuh memang senantiasa ada lah. Selepas nikah pun mesti ada dugaan juga, tapi kena sabar. Sebab udah ramai sih aku kawan dengan orang-orang tua, dan aku tuh diberi saran, diberikan ya kayak motivasi gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini aku masih senantiasa sabar. Ya kita sabar, namanya juga dugaan kan. Dugaan kita orang begitu besar juga sih. Sebelum nikah pun dugaan tuh begitu besar, dan selepas nikah pun aku rasa dugaan tuh besar. Tapi aku yakin di balik semua ni pasti ada hikmah yang besar pula nanti aku dapatkan, dan aku nggak tahu ya kapan itu aku dapatkan ya. Dan buat kawan-kawan semua, kalau mau menikah itu ya siapkanlah uang ya, uang. Karena yang membuat uang habis itu sebenarnya tuh waktu kita mundar-mandir Indonesia Malaysia, habisnya situ kalau aku ya. Terus tuh menguruskan segala dokumen orang tua aku, karena biaya semua dari kami berdua, aku dan suami. Dan banyak yang tanya, Kak nikahnya di mana gitu. Nikahnya di gedung atau enggak? Kebetulan kami itu nikahnya di Masjid Senai Airport ya. Kita nggak nikah di gedung, kita nikahnya di Masjid Senai Airport ya. Dan untuk bayaran itu ikhlas hati ya. Kalau ke saksi ya. Kalau untuk tok kadinya aku nggak tahu, karena itu suamiku yang kasih. Kalau aku itu nggak tahu ya. Kak, berapa sih mahar kakak? Ada yang tanya gitu. Wow. Ini pertanyaan membuat aku ini ya. Kalau mahar aku itu adalah sebesar 1.000 ringgit ya. 1.000 ringgit, dan aku belikan ini cincin. Waktu itu sih diberikan duit tunai cash, dan aku belikan cincin ini di Indonesia. Waktu aku balik kemarin tuh aku belikan di Indonesia, aku tukar duitnya dan aku belikan ini tuh, inilah cincin nikah, maharnya aku beli. Dan pertanyaan itu bikin aku gelak ya. Tapi nggak apa-apa, aku nge-share ya, dan aku nge-share aja sama kalian. Jangan minta mahar besar-besar, nanti jadi perawan tua mau, enggak kan? Jangan minta mahar besar-besar. Nggak apa-apa, mahar biasa-biasa aja. Yang penting lelaki itu sanggup dan bertanggung jawab, oke? Carilah lelaki yang bertanggung jawab. Karena kalau kita cari lelaki yang bertanggung jawab itu, kita tuh akan ngerasa gimana ya? Kita tuh akan ngerasa ada yang berjuang untuk kita, ada yang sedang memperjuangkan kita dan menanggung jawab kita gitu ya. Kadang ada juga sih aku tengok kata-kata gini, menikahlah dengan lelaki yang mencintaimu dan jangan kamu yang mencintainya. Waduh. Terus kalau kita nggak mencintai dia gimana dong? Nggak sebelah tangan dong kalau cuman dia yang mencintai kita. Ya nggak mungkin ya kalau cuman dia yang mencintai kita. Ya harus sama-sama saling mencintai sih kalau menurut aku. Kalau kata-kata itu sih menurut aku tuh nggak betul.
sama-sama mencintai, itu betul. Kalau sepihak aja mencintai itu ya aku rasa itu nggak akan tahan lama ya, karena nggak selamanya orang yang mencintai kita itu dia akan terus mencintai kita, apalagi kita tidak mencintai dia ya. Lagi satu, kayak gimana sih buku nikah di sana? Buku nikah di sini itu berbentuk A4, dia kayak sijil nikah gitu, tapi untuk kita bawa kemana-mana itu kita dikasih namanya kad kawin. Sebentar ya, aku tunjuk ya, ada di dompet aku. Suami istri itu dibagi. Aku tutup aja deh fotonya, nanti kalian nampak ini ya. Inilah kad kawin orang. Ini kad perakuan nikah. Oke. Ini tulisannya, pernikahan ini telah diakui sah di bawah Section 26 IUU-KIJ ya. Di sini itu di belakang itu ada nama kita, ada nama suami, ada nama paspor kita. Waktu kita nikah itu pakai paspor mana ya? Dan adalah tarik kita nikah. Inilah. Kad ini mestilah ditunjukkan untuk pemeriksaan jika dikehendaki oleh pihak yang berkuasa. Kad ini hendaklah dibawa setiap masa. Kad ini mestilah diserahkan kembali kepada pejabat pengeluar selepas berlakunya perceraian. Jadi kalau udah cerai ini kad wajib dikembalikan ya. Tapi jangan cerai dong. Udah susah-susah nikah kok cerai, dosa ya. Susah senang hidup bersama. Dan lagi kalau satu, dugaan tuh mesti ada, tapi kita kena kuat, kena sabar, yakin kalau Allah tuh bagi kita dugaan tuh mesti ada hikmahnya, mesti ada sebab, betul tak? So kena tahankan lah, apapun pun kalau dugaan tuh mesti ada. Dekat mana-mana pun kita nak duduk dekat mana pun mesti ada. Sesiapa yang menjumpaikan ini hendaklah menyerahkan kepada pejabat pengeluar negeri Johor. Kalau kad ni hilang, kalau orang jumpa ni, kalau boleh dikembalikanlah ke pejabat negeri Johor. Kad ini harus dibawa ya kemana-mana. Jadi kalau ada polis, kalau ada pejabat agama gitu kan, pasti ada kadnya. Jadi dia tahu kalau kita suami istri ya. Kad ini penting, waktu kemarin itu kita bikin ini, harganya 2 keping itu 40 ringgit lebih ya. Satu suamiku, satu aku. Ini 40 ringgit lebih. Okay. Foto aku di sini lumayan ini ya, nggak bagus. Jadi aku nggak mau kasih tunjuk foto suami aku aja, dia tunjukin ya. Oke kawan-kawan, itu aja sih aku nge-share untuk kalian. Dan yang mau nikah dengan warga negara asing, itu azan. Oke teman-teman, sorry ada lagi azan jadi aku stop ya. Itu aja sih video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan semoga yang mau nikah dengan warga negara asing tuh, saya sarankan siapkanlah duit, lepas itu siapkanlah diri Anda, siapkanlah mental Anda, karena seperti yang kita tahu, menikah dengan warga negara asing itu berat ya, berat di pikiran ya. Hanya lelaki yang tangguh ya yang mampu ya. Oke. Kalau menurut aku, pada aku sendiri, apapun yang orang bilang, apapun yang orang cakap, jangan dengar. Jangan dengar. Dan kamu tahu pilihan kamu itu yang terbaik untuk kamu, dan kamu tahu pilihan kamu itulah yang akan engkau jadikan istri. Jadi kalau nak nikah, nikahlah ya. Itu aja sih dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kalian suka dengan video ini.
Terima kasih atas dukungannya semua, dan terima kasih selalu support. Aku nggak henti-henti bilang terima kasih ya, karena memang aku tuh seneng banget di awal tahun ini. Allah tuh kayak memberi aku kejutan itu yang ya tiba-tiba video aku tuh ya banyak orang yang tengok, dan alhamdulillah aku suka. Aku beruntung banget ya, beruntung banget. Semoga Allah mengabulkan doa-doa yang selama ini aku udah sebutkan, dan aku udah mohonlah selama ini kan. Tapi insya Allah Allah akan kabulkan satu persatu. Oke saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.